H-4 menjelang konser Dewi Persik di Singapura. Pokoknya kita sebagai sahabat, kita cuma bisa mendoakan. Sama kita juga minta doa Sobat Ambiar. Semoga konsernya Dewi Persik diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan. Kita yakin. Terima kasih yang udah beli VVIP. Alhamdulillah udah sold out ya? Alhamdulillah. Cing. Tapi ya Sobat Ambiar, aku, Karen sama King memang nggak bisa datang karena kita punya ada jadwal Aku tahu lain. kalian itu kan host internasional, off airnya banyak. Beneran, kalau kita sih selalu mendoakan dan kita yakin kualitas Dewi Persik tidak usah diragukan lagi. Ya. Yang jelas kalau kamu udah konser di Singapura ini semakin menjadi pembuktian bahwa kamu adalah diva dangdut yang sangat luar biasa. Lancar. Iya, dan kita berharap Dewi Persik mengharumkan nama bangsa Indonesia di Aku Singapura. melestarikan budaya Indonesia dengan Nanti tuh. menyajikan tradisional tari. Tari. Keren. Ya. Dewi Persik akan menjadi salah satu pesohor bukan cuma di Indonesia tapi di Singapura. Yes. Amin. Di nasional. Benar. Betul. Ya. International. Pokoknya lancar buat Dewi Persik satu Indonesia. Amin. Amin. Makasih Besti. Kan nanti bersama pagi-pagi Ambiar juga. Betul. Iya. Pokoknya kita semua harus sohor. Benar. Tapi ngomongin soal pesohor, kita juga akan hadirkan para pesohor di pagi-pagi Ambiar. Kesohor tapi jangan sampai ketekor. Biar tekor. Yang penting kesohor. Kadang begitu adalah prinsip hidup manusia. Tapi kalau yang satu ini ya kita coba tanya aja langsung. Iya. Apalagi katanya baru punya rumah baru, mewah. Ya, di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan ini dia Oma dan juga Opa Galang. Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi. Aduh Oma tuh sering banget aku suka ngeliat di tok loh ya. Masuk. Aku kalau jualan loh. Oma. Iya, kalau lihat Oma tuh inget kue bawang loh. Iya. Kue bawang sih, Ki. Kue bawangnya Oma itu Enak semua ya. orang, cuman kita doang yang belum nyobain. Di Oma kirim ke sini dong. Bawa dong ke pagi-pagi Ambiar. Gila deh kalau lihat orang Makanya kenapa nggak dibawa? Kan baru kemarin sore, jadi kue bawangnya itu di tempat Oke, jauh besok di pagi sana. dikirim. Kirim sini ya. Oma dan juga Opa kami semua mengucapkan Terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini Oma sama Opa. Iya. Kasih juga udah ngundang kita ke sini. Pantesan aja punya rumah baru, orang usahanya banyak, punya Iya. toko di Tanah Abang, endorse-nya banyak, rendang. rendang Ada juga. kue bawang. Jadi rendang. Lama nggak dikasih rendangnya. Semua artis sudah makan rendangnya Oma. Sudah datang ke rumah nggak perlu jadi datang. Iya. Jokowi dateng Iya nanti ya. apa Bang Tapi by the way, rumah barunya gimana? Enak boboknya. Wih, coba kita kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar. Ini dia makin kesohor. Oma dan juga Opa punya rumah baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkah ya King. Iya. Selamat ya Opa dan juga Oma. Alhamdulillah. Kita juga ikut seneng. Coba Jadi Oma sama Opa menjajak kaya raya, rumahnya mewah kali. sembarangan bilang mendadak kaya raya. Emang udah kaya raya dari awalnya. Ini Opa dari zaman kapan udah ada warung, udah ada toko, udah ada di mana-mana di Tanah Abang. Salah, mohon maaf ya Opa ya. Jadi Opa dan Oma ini tuh bangun rumah baru, bukan renovasi ya? Renovasi. Oh, renovasi. Beli rumah baru sih. Berarti beli rumah. Oma maaf, Oma silakan pakai mic. Soalnya katanya Oma nanti akan nyanyi di segmen kedua. Enggak Oma. Pakai Oma, pakai. Oma pakai mic. Oma ini. Oma pakai mic. Aku takut nanti ngalahin Kak Dewi. Jadi ini renovasi. Enggak, dibeli rumah baru. Rumah baru. Wow. Ya renovasi sedikit. Beli rumah kemudian direnovasi. Ya sedikit. Rumahnya kalau boleh tahu, Jakartanya sebelah mana? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oma boleh pakai mic, mohon maaf ya. Jakarta Barat. Oh di Jakarta Barat. Spill dong sama kita, luas tanahnya berapa? Enggak dijual Nggak usah lagi. luas Mas. tanah deh. Luas bangunan. Rumahnya enggak dijual lagi. Luas bangunan. Tapi kelihatan gede banget. Puji punya rumah, Iya. Oma punya rumah, Fadli terus punya Fadli rumah. punya rumah, pada beli. Jadi dalam setahun ini 3 beli rumah. Ya Allah.
Opa mepetan dong sama Oma. Tapi ini ceritanya beli rumah kemudian direnovasi, rencananya itu memang sudah ada sejak kapan? Ya kalau masalah rumah itu sebenarnya sebelum Covid kita pingin beli rumah. Oh sebelum Covid Ya sudah transaksi sama orang sih. Cuman karena Covid kata orang nahan dulu lah, jangan keluarin duit dulu. Makanya kita nahan duit. Nah setelah selesai Covid, tapi ternyata rumah yang mau kita beli itu dibeli orang. Jadinya karena orang tuh butuh duit. Oh. Nah, jadi kita tahan, tidak jadi kita beli. Jadi pas selesai Covid karena udah heboh juga kan gitu, kita banyak tamu juga. Jadi udahlah beli aja lah rumah, beli lagi rumah gitu. Oke. Berarti ini rumahnya beda dengan rencana awal yang mau dibeli. Berbeda ya. Beda. Tapi untuk akhirnya beli dan juga direnovasi. Kalau buat ngerenovasi sendiri itu butuh waktu berapa lama tuh? Kan, Oma? Enggak lama sih. Saya renovasi cuman istilahnya apa ya? 3M? Enggak, memperindah aja sih. Enggak banyak. Rumah segede itu kan Itu besar sekali rumahnya. Enggak besar sekali. Nanti mampir ke rumah deh. Kapan-kapan dibawa. Besar sekali kan kita tinggal sekarang bertiga doang sama si Gala ya. Terus sama mbaknya, gitu aja. Nggak gede banget lah. Enggak, sedang. Belum ngalahin. Iya. Lainnya ya Pak. Opa, Oma, rumah baru sudah ada. Iya. Ya, kemudian melihat anak-anak juga Udah sudah pada sukses. Udah punya properti pertama juga mereka. Pencapaian lainnya yang belum tercapai untuk Opa dan juga Oma Gala itu apa sih? Mau punya mantu lagi. Mau punya mantu lagi. Sebentar buat siapa? Buat Fadli, buat atau Frans, buat buat Fuji. Fuji? Kalau buat Fuji ada sebelah kanan tuh baju hijau cocok. Gimana sih? Oh rame banget. Katanya buat Mas Frans. Ya, Oh Mas. buat Frans. Jadi pengennya begitu ya. Ya, biar berurutan. Biar berurutan gitu. Kalau ternyata Fuji duluan gimana tuh Oma? Ya, kalau jodoh nggak kemana ya Pak? Iya. Jadi Benar. kita serahin nama Allah aja. Kalau dia memang udah cocok ya kita ikut. Iya. Ya dipertemukanlah dengan Karen Delano, barangkali jodohnya adalah Karen Delano. Sering si Fujinya di sini. Kan Fujinya udah sering di sini, kenapa nggak dipertemukan? Bener. Iya kalau Bener saya kan? jagonya lipat baju sama nyetrika baju. Nanti lo jadi kalau Karen jadi mantunya Oma, bukan Puji yang bikin kue bawang, lu. Iya, akhirnya ngobrol di dapur. Kebalik. Iya mama. Iya kan, buat Oma. Gak usah Oma apa kamu. Opa dan juga Opa tapi di tengah kebahagiaannya bisa beli rumah baru, kemudian renovasi. Ada aja komentar netizen. Namanya netizen ya, kita nggak bisa menyaring apapun komentar pasti. mereka. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Punya rumah baru, Oma Opa Gala dapat hujatan netizen. Duit dari mana? Sebentar ya Oma Opa ya. Mau duit dari mana juga? Gak nyusahin elu. Gak pinjam duit elu. Gak minta tolong elu. Kesel banget gua mah. Bisa nggak usah pakai gini-gini? Itu kan biar menarik gitu loh. Lagian netizen emang nggak tahu kerjaan lain Opa sama Opa Iya. Opa sama Omanya Gala. Tahu nggak apa kerjaan Apa? lainnya? Apa? Guntingin duit di Bank Indonesia. Netizen Tapi tuh. gimana tanggapan Opa sama Oma melihat artikel barusan ini yang katanya dihujat? Ya kita ya komentar apa lah ya Maya. Sebenarnya orang itu karena nggak kenal dengan kita aja. Bener. Kalau dia kenal sama kita. Tak kenal maka tak sayang. Ah ya. Iya. Kalau kenal dia sama kita mah rasanya nggak pantas dia ngomong begitu. Bener. Ya, apalagi usahanya punya toko di Tanah Abang. Omset Tanah Abang nggak main-main. Betul. Iya yang punya bisnis di Tanah Abang ya. Tapi aku penasaran ya, Opa sama Oma tuh kan punya toko di Tanah Abang. Itu jualannya tuh apa sih? Kain atau apa? Atau makanan, Atau baju? Atau 10 gelombang kan? Dulu gelombang. Jadi dulu sebelum Covid kita banyak buka. Kita buka dulu ada 10 kios. Tuh, 10 kios. Sebelum Covid aja 10 kios. Wow. Satu kiosnya kalau penghasilannya 100 juta, berarti kalau misalkan punya 10, 1 M penghasilan sebulan. Iya loh. Si Oma dulu
Gitu-gitu harta om. Maaf, kami memang suka menghitung. Kita hitung Opa, hartanya Oma, Dewi. maaf, kami memang di sini orangnya duniawi semua. Oma, pokoknya kalau cari menantu itu kayak saya dihitung. Awalnya ada 10 kios saat pandemi, lalu Ya begitu datang COVID, nah omanya kan ada 2 kios. Oma mulai tutup karena udah nggak apa ya situasi udah nggak menguntungkan ya Ma jadi ya. 8 kios. Ya, Kemudian? tinggal 9 kios. 9 Jadi kios. 11 berarti dulu. Oke, lalu 9 kios. 9 kios, ya jalan tetap jalan. Kemudian almarhum meninggal. Ya. Meninggal almarhum karena saya udah nggak bisa ke pasar untuk mengawasi. Diserahkan aja sama karyawan. Pikiran sudah nggak nyaman. Mulai tutup satu karena udah nggak, ya mulai nggak yakin kan. Tutup. Kemudian tutup lagi. Sisa? Sisa. Sekarang satu. Sekarang satu. Tapi sempat belum lama ini masih ada 4. 4 baru kira-kira 6 bulan yang lewat. Udah karena saya juga jarang ke situ karena kesibukan lain. Saya tutup yang 4 itu. Tinggal 1. Tapi sekarang di ruko. Oh, di ruko? Di ruko sekarang. Daerah Tanah Abang juga? Iya, jadi dulu kan kios. Ya. Sekarang ruko. Sekarang ruko. Tapi 10 kios ganti 1 ruko. Tapi gede. ruko itu udah 2 tahun juga sih. Udah artinya dulu sempat 2 juga saya ruko punya. Artinya asetnya luar biasa. Opa barangkali mau cari calon menantu yang suka ngomongin orang saya. Saya maju. Banyak duitnya. Aku tuh bingung ya. Kenapa? Kok Rian tuh kayak harta. Iya, bener. Anda tidak. Kalau Ami iya. Yang kompak tuh ya Kak Karen. Yang kompak tuh Kak Karen. Ya, kami tuh lebih parah. Jangan dicontoh ya guys. Sama Ambiar, tapi selain Opa dan juga Oma yang baru punya rumah baru, ini juga ada putra tercinta dan juga anak Wih, lainnya rumahnya. juga punya rumah baru. Aduh, rumahnya mewah banget bagaikan di Paris. Tapi rumah gambar gini tuh enak loh, sejuk loh. Aduh, sejuk banget. Itu di atap aja kamar ya, Opa ya? Ada kamar. Oh, Fuji juga punya Oh, rumah rumahnya baru. Fuji. Oh my God. Oh, Fujinya aja sekecil ini loh, saya tuh. Segini. Pohonnya tinggi banget. Kalau Puji lebih ke American Classic gitu Iya. ya. Opa dan juga Oma ngelihat Eropa ya, sih bukan ya? anak-anak Ya. masih muda, tapi mereka Tapi sudah bisa punya mempunyai properti properti. pertama dan juga luar biasa kita lihat propertinya, alhamdulillah ya. Ya, kita sangat bersyukur banget. Soalnya anak-anak itu dari dulu udah rajin menabung juga. Waktu dia sekolah aja tuh, waktu si Puji itu tuh pintar banget ya Pak. Iya. Waktu dia sekolah, dia bawa sarapan, bawa minuman dari rumah, tapi uang jajan tetap. Oh, jadi emang dari kecil udah jago Iya, nabung. udah jago. Jadi ya jadi tetap jadi tinggal minta sama teman-temannya mau dong gitu ya. Enggak, dia bawa dari rumah, dari rumah, bekal dia bawa dari rumah, bawa jus juga, mau jus dia gitu kan, dibawa dari rumah, tapi uang jajannya tetap. Oh, soalnya Jadi kayak kalau kan Kak Karen nanti dia nggak jajan lagi sekarang. Ya, kalau Kak Karen nggak, Oma. Oh, iya. Kalau Kak Karen biasa dia nggak bawa makanan, dia uangnya disimpan sendiri, tapi minta aja makanan. Karena kami Lo bawa aja, bro. Opa dan Oma, karena kami bertiga di sini, kita bertiga punya prinsip yang sama. Prinsip kami bertiga, kalau bisa morotin, kenapa harus nabung? Mohon Jangan maaf ya. dicontoh ya. Jangan kita bertiga. Iya, Aku sih Iya, iya. Jangan, nggak bisa dicontoh. Jadi tolong dibayar utangnya ya Karen ya. Ya, yuk artikel. Kita masih lihat yang satu ini ya. Haji Faisal disebut sukses didik anak. Sikap Fadli dan Fuji tuai puji. Itu yang foto dulu Fadli yang dulu ya, Opa Oma? Ya. Oh, iya. Bukan, ya. Bukan. Itu bukan Fadli, itu Almarhum Febri. ya, iya. Febri Oh, almarhum. almarhum, iya. Fadli ini yang baju hitam. Gendut banget. Oh, Dia itu pakai baju Fadli hitam. yang baju Yang baju hitam. itu, Puji yang ini. Ya. Lebih baju hitam. Karen ngapain? Karen yang baju merah tuh, yang di bawah. Itu Puji. Oh, itu Fuji ya.
Tapi kalau ngomongin soal cara mendidik anak, ini disebut sukses mendidik anak. Kalau prinsip Opa dan juga Oma yang diterapkan kepada anak-anak untuk mendidik tuh seperti apa sih? Apa yang selalu ditanamkan kepada mereka? Ya, kalau saya sejak dahulu menanamkan prinsip harus mandiri. Jadi saya mengarahkan ke mandiri. Dan kemudian dalam hidup itu kita kepada orang lain harus bisa berbuat baik, bisa membantu, dan jangan menyusahkan orang lain. Selalu saya pesankan. Mandiri, membantu, dan jangan menyusahkan orang lain. Itu yang selalu ditanamkan. Itu yang selalu saya tanamkan kepada mereka. Ya. Tapi sekarang anak-anak kan udah nggak di rumah nih, pada punya rumah sendiri. Suka ada perasaan kangen gitu nggak sih Opa dan juga Oma? Apalagi mereka masih pada muda loh sebenarnya. Iya, ya ampun. Rasa kangen. Tapi kan kita bisa video call. Bisa video call, bisa WA, pagi-pagi udah di absen, kadang dia belum bangun. Nanti kalau baru centang 2 aja, nanti kan kalau dia bangun pasti direspon. Tapi rumahnya jaraknya jauh-jauh ya, Oma? Jauh ya. Oh, kalau Fadli di mana, Om? Kalau Fadli di Bintaro, itu jaraknya dari rumah 15 kilo. Kalau si Puji 20 kilo. Oh, lebih jauh lagi. Puji di mana, Puji Oma? di Cilandak. Oh, Cilandak. Itu segede gitu di Cilandak? King, coy, ayo King. Kita mampir ya, King. Itu segede gitu di Cilandak, Oma serius ya Iya, Allah. nggak jauh dari rumah Raffi. Andara. Gue pikir Dewi Persik, King, ayo King. Gue pikir mau bilang, kita mampu King. Gak tau ya, kita mampir King. Kan gini, kan kita itu berawal dari mampir dulu. Iya, benar. Sallallahu ala Muhammad. Jadi Iya, kita kita bisa punya sholawati. rumah besar Iya, amin. juga. Amin. Bener ya. Dewi lu soal merendah, rumah lo aja pakai lift. Hei, kalau saya Oma Opa 21 tahun baru bisa punya rumah. Iya. Nah, jadi 21 tahun saya. Kalau Kak Dewi semua di sini nabung bisa, aku doang yang susah karena Ih, enggak. Dia rumahnya di Bandung gede, Oma. Iya. Tanah. aku tuh rumah nggak terlalu gimana. Aku di Bandung ada ya 10.000 meter lah. Alhamdulillah. Maaf, 10.000 meter soalnya jualannya bayi sama kamu. 10.000 meter gede banget King rumah. Alhamdulillah ya. Amin, amin. Wajar dong, berapa tahun udah King Nasar? Punya orang. Ah, jangan merendah Tapi gitu, buat King. Oma dan juga Opa, kemarin juga sempat yang menjadi perhatian netizen bagaimana sikap seorang Fadli Faisal, putra tercinta. Ketika dilihat begitu gentleman sekali, terlepas apapun permasalahan hidupnya, dan juga menemani pasangannya begitu tetap setia, legowo, gitu ya. Dan kita ingat juga ini bukan kali pertama sebenarnya keluarga dari Oma Opa Gala dihantam gitu ya. Dengan pemberitaan dan juga cobaan. Itu gimana sih ngajarin anak-anak supaya tetap tabah, gentleman juga sebagai seorang anak laki-laki? Buat Opa. Ya, mungkin itu menunjukkan kesetiakawanan lah ya. Kesetiakawanan artinya kalau teman dapat masalah, ya kita bantulah, kita berilah support. Ya, saya selalu seperti itu kepada anak saya. Bahkan anak saya kadang-kadang bawa teman aja ke rumah, dulu teman sekolahnya. Itu kalau anak saya makan, bawa makan adik teman kamu. Jadi nggak mau saya, dia makan, temannya nggak makan, nggak mau, bawa makan. Kalau nggak dia mau makan, bikin teh manis, apa kek? Tuh, kayak Jadi gitu harus Kak ada Karen. kesetiakawanan itu, kepedulian itu. Kesetiakawanan, kepedulian. Terus lo pikir, Ini kita makan, ini dia makan sendiri. Kak, cuma bawa satu makanan. udah tahu judulnya gue di sini ada pelorotan. Jadi benar-benar mendidik dengan cara Opa dan juga Oma sampai akhirnya membuktikan mereka menjadi orang sukses dan juga berhasil tentunya bukan hanya secara materi, tapi juga tentunya secara mental dan juga cara pandang yang begitu luas. Ya, harus ada peduli kawan. Peduli kepada orang banyak dan peduli kepada teman tadi. Jadi jangan dalam keadaan terpuruk teman kita, dalam bermasalah teman kita, jangan kita diam aja dan jangan kita tinggalkan aja. Peduli kawan ya. Peduli kawan. Itu satu peduli teman. hal yang memang harus diterapkan untuk anak-anak. Ya, rasa sosial kan harus ditingkatkan nih. Betul. Kemanusiaan kita di mana? Kemanusiaan. Tuh guys, kesetiaan. Jangan karena uang kita setia. Iya. Sebentar.
Bukan karena apa? Ngomongin apa kesetiaan? Jangan karena uang, kesetiaan itu penting, jangan lihat karena Tapi bisa juga Ya iyalah, karena uang uangnya banyakan kesetiaan lu, itu Ih. juga. Lu mau pada berantem apa gimana sih di sini berdua? Dewi apa Karen? Tapi buat sobat ambiar ya, tapi ini membuktikan buat kita semua bahwa apa yang kita lihat di media sosial akhirnya terjawab sudah. Kesuksesan buah hati anak-anak dari Bapak atau juga Opa dan juga Pak Gala ternyata kuncinya adalah tentunya sedari dini diajarkan untuk menabung, kemudian juga juga setia kawan. empati.